Oke, oke. Nah, ini ada satu lagi binatang khas atau fauna khas dari Tibet, namanya Tibetan Mastiff ya, dog ini sejenis anjing ya, juga bulunya sangat tebal ya, saya rasa karena pengaruh alam tentunya ya. Mereka punya bulu yang sangat tebal. Ini anjing ras khas Tibet kayaknya ya. Mbak Betul, Nina? betul. Mbak Nina ada ini juga foto sama anjing ini? Oh, saya sih sebenarnya nggak pernah foto sama anjing. Takut, karena gedean anjingnya daripada saya. Oh gitu ya? Ini padahal kayaknya kalau di foto cuma sepinggang atau Ya, tapi ini besar sepinggul ya. sekali. Betul kalau Tapi teman-teman ada juga saya yang besar. foto ya dengan Tibetan Mastiff ini. Dan biasanya bayar tuh sekitar 10 yuan, berapa itu ya? 10 yuan, 100.000 kurang lebih. 200.000 kurang lebih ya. Masa sih? Enggak 20.000 sorry ya, 20.000 ya, betul, sekitar. Masih cukup oke sih. Cuman kita boleh foto aja ya, pegang-pegang gitu ya. Ya, Nggak foto boleh pegang-pegang, diajak main apa gitu ya. Gitu, cium anjingnya, gitu kan, peluk kayak gitu. Nah, kalau Pak Oscar ada pengalaman khusus dengan anjing Mastiff ini? Iya, saya juga pernah foto beberapa kali dengan anjing-anjing ini. Ini anjing paling besar mungkin di dunia mungkin ya, karena bisa segede sapi anjingnya. Segede sapi malah anjingnya. Iya, bisa segede sapi kalau yang gede ya. Gila, itu kayak Besar dinosaurus sekali. Iya, besar sekali, luar biasa. Dan ini kita ketemunya di dekat Namcolek juga, Pak Oscar. Ada, jadi di setiap ada bus stop atau tempat peristirahatan, selalu mereka ada objek ini, foto bersama anjing yang tadi itu bayar 10 RMB atau 15 RMB. Oh gitu. Jadi biasanya yang punya anjing udah standby ya di tempat betul di bus stop atau restoran. Betul. Rest area gitu ya. Iya, banyak. Oh, jadi kalau misalnya dalam satu perjalanan gitu ya, terus kita berhenti 2-3 kali di 2-3 tempat itu pasti ada ya? Iya, betul. Ya lucu juga ya, Sobat Kota. Jadi ini salah satu pengalaman yang unik juga nih. Kalau ke Tibet tuh bisa ketemu binatang-binatang yang unik, bisa diajak foto ya, dan ya bisa buat jadi bahan Instagram ya, posting Instagram di teman-teman Sobat Kota semua nih. Ya. Nah ini ada satu danau lagi, namanya Yamdrok Lake ya, atau kalau ini bisa bilang Yamcho Lake ya. Orang sana bilangnya mungkin apa? Yamcho. Yamdrok. Orang-orang Tibet sendiri bilangnya Yamdrok. Yamdrok. Oh, Yamdrok ya bilangnya ya. Iya, yang sama aja lah. Cuman kalau so itu artinya lake, danau. Oh, gitu. Yamdrok so. Yamcha? Somai itu ya. Oke. Oke. Jadi Yamdrok Lake ini bisa kasih tahu mungkin Mbak Dina yang spesial dari Yamdrok Lake ini apa nih? Oke, yang spesial tentunya pemandangannya ya. Dikelilingi oleh gunung-gunung, ada saljunya, dan itu airnya sangat biru, dan kita bisa foto dari atas. Jadi dari atasnya itu ada Kambalapas namanya ya. Biasanya untuk spot foto. Kambalapas itu di ketinggian 4.900 meter. Apakah ini yang foto di sebelah kanan bawah, bukan ya? Ya, ini sekitar Kambalapas. Cuman biasanya kita ambil posisi karena di situ kan ada kayak garis-garis pembatas ya. Kita biasanya untuk foto menghindari garis-garis pembatas, kita agak turun sedikit di kayak bukitnya gitu. Jadi bisa ambil foto tanpa ada pembatas, jadi tanpa ada penghalang biasanya. Tapi memang kelihatan ya, Sobat Kota, bahwa ini background-nya sih luar biasa ya. Coba kita lihat yang di inset foto yang kecil ini, yang di dalam foto. Ini luar biasa, belakangnya itu awannya, langitnya, danaunya di belakang kontras banget, biru, coklat, belum lagi ada bendera-bendera yang warna-warni ya, itu prayer flag pasti ya tentunya ya. Nah ini Yamdrok Lake ini 2,5 jam kira-kira dari Lhasa, itu jaraknya sekitar 209 km dari Lhasa menuju ke Yamdrok. 209 km. Ya, 200 kilometeran. Tadi jalannya udah mulus kalau ke sana tuh. Tadi kalau Namcolek 100 km 4 jam. Kalau Yamdrok Lake 200 km berapa tuh? 8 jam. Oh, kalau 2 jam setengah. Karena jalannya sudah mulus itu, jadi jalannya bagus soalnya. Kalau ke Namso enggak, dan gitu jalannya kan berliku-liku kalau ke Namso. Nah, ini fotonya Pak Oscar di Yamdrok Lake hampir mirip dengan tadi foto yang anjing tadi ini di Masif nih, di atas dia.
Ini tempat berhenti bus kayaknya ya, tempat berhenti. Bukan, jadi dia tempat foto lah. Jadi orang banyak sekali parkir, jalannya agak lebar. Biasa jalan sempit, tapi di titik ini jalan agak lebar, kita boleh parkir dan kita foto-foto di situ. Cuman kalau pas foto-foto jalan pelan-pelan, jadi jangan terburu-buru. Karena kalau nggak salah 4.600 atau 4.700, jadi gampang pusing. Slow gitu aja, ya? slow. Jalan pelan-pelan, kemudian nggak usah maksa, nggak usah terburu-buru. Ini ketinggian cukup tinggi. Terus pakai baju juga harus nyaman, karena kan kalau kita pengen foto kan kita keluar naik turun mobil. Nah, itu harus pakai baju yang proper, jangan terlalu tebal. Kalau kita biasa orang Indonesia suka pakai long john, kelihatan terlalu ketat kalau long john dipakai ke sini. Oh gitu ya. Jadi justru jangan pakai long john ya, Pak Oscar ya. Oscar, Mbak Nina. Yes, hadir. Ya, Mbak Nina mungkin ceritain sedikit kalau Mbak Nina kalau ke sana pakaiannya bagaimana? Sebenarnya kita pakai jaket ya. Cuman kalau untuk foto, tentunya kita harus eksis dong. Ya, kan? ya dong, ya dong. Boleh dong dilepas ya kan, hanya foto kan kita nggak lama tuh, nanti dipakai lagi. Gitu. Apa? Dengan jaket kita gitu. Kayak gini kan foto temanku nih kan, dia nggak pakai jaket. Padahal gitu. Iya. Misalnya kita aja ngambil fotonya, angle-angle-nya, terus ngatasin itu aja sih. Kalau kita hanya lepas jaket 5 menit 10 menit is no problem. Masih oke lah ya, nggak bakal kayak hipotermia gitu ya. Enggak. Jadi, tadi di Yamdrok itu bisa sampai ke tepinya ya, Mbak Nina ya? Turun. Soalnya kalau tadi aku lihat kan foto yang peserta, terus tadi ada fotonya Pak Oscar kan dari jauh. Ini saya lihat Mbak Nina lebih ke dekat, malah lebih ke pinggir. Jadi saya biasanya ambil spot atas dan ambil Yamdrok bagian bawah. Very nice ya. Lebih dua-duanya sih sama bagusnya maksudnya background-nya ya, untuk background. Ya. Tapi ini di Similapas ini. Di Similapas ya. Di Waduk Manla namanya. Yang ini foto yang sekarang ini. Yang sekarang nih di Artificial Lake ya. Iya, itu namanya Manla, Waduk Manla yang terbesar di Tibet. Jadi oke. Jadi ini danau kayak waduk gitu ya, waduk. Betul. Tempat bendungan gitu ya, airnya. Jadi ini turun gitu ya ke bawah ya. Ini ada bendungannya. Betul. Ini namanya Similapas. Betul, Similapas. Jadi sebenarnya ini spot rahasianya saya. Oh, spot rahasia nih, Sobat Kota. Jadi Sobat Kota udah dikasih ancer-ancer tempat-tempat mana yang bagus untuk foto ya. Nah, ini kita lihat nih, apalagi kalau ambil dari atas ini ya. Nah, ini yang saya paling suka ya, foto yang sebelah kanan nih justru nih ya, yang kanan ini karena kontras langit, ada awan putih dan awan hitam, terus pegunungan dengan warna coklat dan juga danaunya yang biru ke hijau-hijauan turquoise ya. Juga Mbak Ninanya pakai jaket merah dan di bawahnya ada bendera-bendera prayer flag ini yang warna-warni. Jadi ini bagus banget nih ya. Nice, very nice. Jadi kalau Pak Oscar nggak ke sini ya, Pak Oscar ya? Saya nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke situ. Oke. Jadi Sobat Kota memang ada beberapa spot yang memang nggak harus kita datang. Tapi kalau kita tahu tempatnya bagus ini, kita boleh request untuk datang gitu untuk foto ya, karena dari segi nature atau background-nya itu luar biasa banget, bagus banget kita foto-foto ya. Dan ini satu tempat lagi namanya Karola, apa nih namanya? Karola Glacier ya. Karola Glacier. Nah ini nggak jauh dari Artificial Lake ya, dari Similapas ya. Highway. Jadi kalau yang dam tadi itu itu di sebelah kiri. Kalau Karola Glacier itu di sebelah kanannya. Oh, oke. Nah ini juga objek foto nih, sepertinya nih bagus banget karena kita lihat ada pegunungan dengan es abadi gitu ya, yang putih ya, dan ada orang jualan pula lah gitu kan. Betul, karena banyak ini memang satu spot turis ya yang kita lewati kalau kita menuju ke Sigatse. Jadi ada orang tinggal di sini ya, Mbak Nina ya? Ada orang tinggal juga tuh. Di desa juga. Yang ada dari jualan ini kan, kayak foto saya tuh. Ya, itu foto sama para penjual gitu kan? Oh.
Oke. Pak Oscar ada ke sini juga ke Karola Glacier? Karena saya nggak menuju ke Nepal, jadi saya nggak melewati daerah sini. Ini biasanya kalau yang menuju Kasigatse. Oh, ini arah ke Sigatse. Walaupun dia tidak ke Nepal, biasanya sih kalau ada waktu mereka pasti akan stop. Jadi habis dari Yamdrok, biasanya Similapas, Karola Glacier. Oke. Jadi ya seperti tadi saya infokan ke sobat kota semua bahwa ya ini ada beberapa spot sebenarnya yang kadang-kadang bisa jadi Biro Perjalanan nggak masukkan di dalam program, mungkin karena keterbatasan waktu tentunya atau gimana. Jadi sebenarnya tapi masih ada beberapa spot yang sebenarnya bisa dijadikan untuk foto ya, seperti Karola Glacier ini ya. Ini bagus banget juga ya. Nah ini di Gyanse, di kota Gyanse namanya ya. Kota Gyanse ini balik dulu ke kota Gyanse, kita lihat dari dari jauh ya. Ini ada seperti monasteri juga ya kayaknya ya. Palcho Monastery. Palcho Monastery, betul. Palcho Monastery. Karena di monasteri ini ada pagodanya ya. Pagodanya. Itu yang di atas itu kayak Great Wall, bukan ya? Mirip. Bukan. Makanya saya bingung, kayak ada Great Wall tapi warnanya merah begitu ya? Bukan ya. Oke. Jadi ini biara. Biara ya. Dibangun pada abad 15. Oke. Dan ini seperti pagodanya ini yang tadi Mbak Nina bilang ya, ini foto Mbak Nina nih di bawah dari pagoda tersebut. Ya, Kumbum Stupa. Dia terdiri dari 9 tingkat. Jadi di dalamnya itu ada 10.000 patung Buddha. Oke. Nah, pagodanya namanya Kumbum Stupa gitu ya, Kumbum Stupa. Ya, Kumbum Stupa di dalam monasteri itu. Oke. Ini kita bisa masuk ke dalamnya atau gimana? Bisa. Tapi kita kan untuk apa sih, kita biasanya waktunya cuma sedikit, jadi kita hanya foto di luar. Karena masih ada tujuan berikutnya, jadi hanya foto sebentar. Kita harus menuju ke Sigatse. Gitu. Mau ke Sigatse. Jadi spot fotonya yang paling bagus dari tempat yang tadi aja, dari tempat Mbak Nina itu di bawah. Atau mungkin iya, biasanya kita dari bawah aja fotonya. Ya paling nggak dapat itunya lah ya, dapat Kumbum Stupanya ya. Betul. Oke. Berarti ini tadi perjalanan menuju Sigatse. Nah ini ada satu kota lagi namanya Sigatse. Ya di Sigatse ini sama objek wisatanya juga masih tempel-tempel juga nih. Ya. Ini yang bedain dari tempel yang di Sigatse ini atau monasteri ini sama monasteri yang lain, mungkin Pak Oscar mungkin udah pernah? Iya, saya ada kesini juga. Jadi ada dua tingkatan. Satu kalau tempel-tempel yang ada di Lhasa, kemudian tempel-tempel yang ada di Sigatse. Kalau yang tempel-tempel di Lhasa itu kan kebanyakan untuk memuja lamanya atau Dalai Lamanya, yang di sini untuk ke Panchen Lama. Jadi mungkin seperti adipatinya ya kira-kira lah, seperti itu kota keduanya. Jadi second ininya ya, atau wakil Dalai Lama gitu ya, Panchen ya? Iya, kira-kira begitulah. Sebutannya Panchen Lama ya. Nah kalau Mbak Nina mungkin bisa cerita sedikit itu apakah gaya sembayangnya juga sama atau beda, karena yang dihormati kan beda kan, bukan Dalai Lama kalau di sini berarti. Bukan, jadi sebenarnya kalau untuk yang sebelah kiri itu kan mereka menyalakan lilin ya. Namanya butter lamp. Jadi dinyalakannya pakai minyak dari yak. Lemaknya lemaknya ya. Lemaknya yak. Nah, kita ke Tasilumpo ini sebenarnya sih tergantung, kalau kita ada waktu kita akan pergi ke Tasilumpo karena ini merupakan monasteri yang terbesar yang ada di Sigatse gitu. Jadi kadang orang lewati, kadang enggak. Dan uniknya di sini dia itu punya patung future Buddha setinggi 26 meter ya. Patung Buddha yang sebelah kanan ini tinggi ya, ini ya, gede ya. Ya 26 meter itu terbuat dari emas ya, dilapisi emas gitu ya. Terus dia juga ada makam Panchen Lama 4 sampai 10, dan dia juga lumayan tua juga. Tasilumpo ini dibangunnya pada abad 14 ya, tahun 1447. Dan yang mendirikannya juga Dalai Lama yang pertama. Dalai Lama pertama yang mendirikannya. Uniknya kan ada patung emas ini.
Patung emasnya. Dan juga Oh, iya. ada apa tuh kuburannya si Pancen Lama. Jadi yang tingkatan kedua dari Buddha itu, jadi Dalai Lama. Jadi yang kedua itu namanya Pancen Lama. Tapi kita boleh foto-foto di dalam ya. Saya lihat sebenarnya nggak lihat ada foto Mbak Nina atau Pak Oscar di dalamnya nih soalnya. Tadi cuma foto orang Tibet gitu maksudnya ya. Pernah foto-foto di situ. Izin dulu sih sebenarnya, jadi banyak tempat di dalam boleh foto, tapi sekarang kita biarawannya itu untuk foto gitu. Oke. Jadi pernah ada kawan itu dia foto, yang sebenarnya nggak boleh foto, dia ditimpuk. Kenapa gue ditimpuk? Wah, ternyata dia nggak boleh foto. Tapi Gitu ya. kalau kita minta izin baik-baik sih, kadang kita suka gitu. Bagus nggak diguyur minyak, pakai minyak ya? Oke. Jadi kita juga mengandalkan. Iya, Pak Oscar berarti itu sembayangnya juga nggak ada yang tengkurap gitu ya Pak Oscar ya di situ ya, di Shigatse? Ya enggak sih, mereka kan yang sembahyang tengkurap itu kan ucapan syukur. Jadi di sini sedikit beda. Tapi saya mau sharing sedikit. Waktu tahun 2009 saya datang ke Potala itu, kita masih boleh masuk ke makam-makam para Dalai Lama yang lama yang sudah meninggal. Makam itu boleh masuk. Tapi waktu saya datang lagi sudah nggak boleh masuk. Jadi makam itu ditutup. Jadi kadang-kadang makanya kayak gini-gini, kalau kita datang sekali, datang kedua kali bisa beda view-nya. Bisa beda lagi ya. Iya. Beda lagi. Kita lihat di slide nih ada Padang Gurun ya. Ini Padang Gurun ini dekat Shigatse ya perjalanannya ya. Iya. On the way ke Shigatse. On the way ke Shigatse, atau kalau balik ke Lhasa mungkin lewat sini lagi ya. Lewat lagi. Jadi ini tahun 2009 waktu itu saya waktu pertama kali ke sana, ini jalanan belum sampai jadi mulus. Setelah ini kelihatannya pembangunan luar biasa di sana, jadi jauh lebih mulus. Ini kalau nggak salah saya ingat dulu ada teman satu tim coach kita yang pusing, jadi kita berhenti sebentar untuk sekedar istirahat. Jadi pemandangan bagus, ya kita sekalian foto-foto. Ya sekalian foto-foto lah ya, sekalian ini Padang Gurun gitu kan, lihatin apa lagi gitu kan, ada latar belakang pegunungan ada, latar belakang lake atau danau ada, ini Padang Gurun lagi ya. Memang udah, iya. Ya Sobat Kota, memang Tibet ini lengkap sekali juga, dan Tibet ini terkenal sebagai salah satu pintu masuk menuju ke Gunung Everest di Pegunungan Himalaya ya. Jadi, nah kebetulan Mbak Nina juga udah beberapa kali ke tempat base camp dari Pegunungan Everest ini. Mbak Nina monitor nggak nih? Mbak Nina? Nah ini teman-teman Sobat Kota ya, kalau misalnya mau ke Gunung Everest bisa dari kota Lhasa atau dari Tibet, akses menuju ke Gunung Everest bisa juga ya. Jadi bisa selain dari Tibet, dari Nepal juga bisa ya, menuju ke pegunungan Everest ya. Walaupun tapi memang untuk mendaki Everest kalau dari Tibet rada sulit katanya ya. Harus perlu perizinan yang lebih rumit lagi dibandingkan dari Nepal ya. Ini kita lihat jalanan menuju ke base camp Everest saja tuh berkelok-kelok ya, mungkin lebih lama lagi ya. Saya rasa itu walaupun bagus jalannya, saya rasa juga nggak bisa kenceng. Nggak bisa kenceng. Iya, Pak Oscar pernah ya sampai ke sini, pernah sampai ke. Saya sampai ke depan pintu Everestnya. Waktu itu memang mau ke EBC, mau nginep di sini, tapi kemudian ada satu kawan yang sudah nggak tahan karena dia mulai ada disoriented lah, makanya pusing segala macam. Jadi kita memilih kembali ke Lhasa. By the way, Mbak Nina dia punya mic harus di on dari host nih. Ya, mic-nya dia nggak bisa on dari dia. Tim Kongko boleh dibuka mic-nya Mbak Nina? Nah, sudah. Ya, Mbak Nina. Ya, Mbak Nina, kita udah sampai di penjelasan di base camp Everest nih. Mungkin Mbak Nina bisa lebih jelas ya. Tadi kita udah lihat jalanan menuju ke base camp ini Bu berkelok-kelok, naik dan turun pastinya ya ininya, dan mengenai gate, bisa dibilang pintu gerbang ke pegunungan Everest atau Gunung Everest ya. Mungkin Mbak Nina boleh cerita sedikit ya. Oke.
Jadi sebelum menuju Everest Base Camp, ya kita berhenti untuk foto spot di namanya Gaul Lapas. Gaul Lapas ini kita bisa melihat sebenarnya kecil ya, itu pegunungan, lihat itu di belakangnya gunung es, itu ada Mount Mokalu, Mount Everest, jadi ada beberapa gunung dengan ketinggian 8.000, itu kita bisa lihat dari Gaul Lapas ini. Dan letaknya ini kalau dari Tingri, jadi antara Sigatse dengan perbatasan Nepal, itu kan ada Friendship Highway. Jadi dari Friendship Highway, daerah Tingri, itu menuju Everest Base Camp itu sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Jadi dari highway-nya itu belok ke kiri atau kanan saya lupa ya. Dari highway-nya itu menuju Everest Base Camp itu 3 jam. Dan situasi di sana di base camp? Oke, penginapan di sana tuh hanya ada 2 ya. Yang terakhir saya ke sana tahun 2018 itu pertama di Rongbuk Monastery. Jadi Rongbuk Monastery itu biasanya digunakan oleh ekspedisi ya, para ekspedisi di awal abad 19. Mereka menggunakan Rongbuk Monastery itu sebagai tempat penginapan, dan itu di ketinggian 5.000 si Rongbuk ini gitu. Dan satunya lagi kita nginap di tenda. Jadi, di tenda juga ya. Betul. Jadi ini ya, ada tenda-tenda untuk penginapan. Sebelah kiri, di tengah kita itu tadi gambarnya Mount Everest puncaknya. Puncak Mount Everest ini di belakangnya, backgroundnya. Apa namanya? Jadi ini bisa menginap di sini ya Mbak Dina ya, dan ini bisa dibilang, nah ini model tempat penginapannya nih, betul ya, hotel tenda di Everest Base Camp. Jadi pilihannya ada 2, saya pernah nginep di Rongbuk dan terakhir kita nginep di tenda seperti ini. Jadi tenda ini kita makan di sini ya kan, kecuali buang air ya, jadi buang airnya itu di luar. Jadi ada satu WC berjejer gitu. Jadi kalau malam kita kedinginan, kan di sana dingin ya. Dingin sekali dan sakit kepala kan 5.000 itu kayak saya juga kan manusia ya, jadi saya boleh juga dong kena itu mountain sickness, itu saya pakai tabung. Oh gitu, bawa tabung keluar? Enggak, itu saya pakai tabung malam, jadi beberapa kali kan bangun nggak bisa tidur, jadi saya pakai tabung terus napas gitu. Jadi kalau enggak saya sakit kepala, kalau enggak ya, jadi dia tergantung orang sih sebenarnya. Iya, makanya ini sih masih lebih harus lebih yang jiwa adventure banget nih, yang kalau mesti ke sini ya. Betul ya Pak Oscar ya? Biasanya jam-jam udara tipis itu antara jam 11 malam sampai jam 1 itu udara sangat tipis, jadi kita punya jantung pompa kencang untuk mendapatkan oksigen untuk distribusi ke semua bagian tubuh, terutama otak, jadi akhirnya dia pompanya kencang. Saya pernah di Tingri itu jam 1 tidurnya pakai jaket yang ekstrim gitu, jaketnya sampai bunyi karena jantungnya berdebar kencang, terbangun, rupanya oksigennya kurang. Tapi ketika kita atur nafas pelan-pelan, santai, akhirnya balik lagi ke normal. Bisa adaptasi ya. Jadi ini tidurnya nyampur ya Mbak Dina ya. Laki perempuan nyampur. Satu grup, jadi kita pembagian aja lah gitu, berapa orang itu satu tenda ini bisa 8 atau 10 orang gitu. Biar nyamannya sih 8 ya. 8. Ada wifi juga ya, ada wifi. Harus eksis ya. Iya, tetap eksis pokoknya ya. Jadi dan itu merupakan bisa dibilang titik maksimal ya menuju Gunung Everest ya. Udah paling maksimal di situ. Dan bisa dilihat juga nginep di tempat lain juga sih. Jadi kalau mau kita berangkat nginep di hotel daerah Tingri, kita berangkat jam 3 pagi atau jam 4 pagi untuk ke Everest, lalu balik lagi ke hotel bisa. Cuman kan kita males ya untuk berangkat subuh-subuh, jadi ya kita lebih baik kita menderita tinggal di sana deh. Baik. Ya tadi sempat lewat beberapa, ada foto-foto di es ya, di dataran es gitu ya, itu pasti di dekat-dekat sana juga ya. Dan juga tadi ada sempat lihat perbatasan perbatasan menuju ke Nepal ya. Oh iya, tadi. Coba esnya bisa diulangin lagi nggak tuh? Boleh, tim boleh balik sedikit ke perbatasan. Tim Koko Wisata, ya ini perbatasan Nepal ya, dari Tibet. Yang salju, karena itu menarik. Ya itu menarik juga untuk spot foto yang ke salju. Selepas dari base camp kan kita juga pengen happy juga ya mainan salju. Ini ya. So lapas. Jadi kita untuk menuju ke perbatasan Nepal kita juga ada pas juga di ketinggian 5.200. Biasanya kalau bulan Oktober itu ada saljunya. Jadi kita bisa main-main di sini. Jadi jadi di highway itu hamparan salju semuanya. Oke. Ya nice juga sih, bagus juga ya. Foto-foto salju buat orang Indonesia sih sangat jarang ya. Terus ini karena
Bagaimana orang Indonesia? Buat orang Indonesia sih menyenangkan sekali gitu, karena kan Ya. itu benar-benar flat, gunung-gunungnya di pinggirannya. Jadi itu nggak bisa di negara lain sih saya belum pernah lihat ya. Yang salju gitu. Di mana mata memandang itu salju. Salju semua ya di mana-mana. Oke, dan karena negeri Tibet ini, kawasan Tibet ini berbatasan dengan Nepal, jadi biasanya Biro Perjalanan juga mengcombine beberapa negara di sekitar Tibet gitu ya. Tibet, Betul. Nepal, Bhutan biasanya juga ikut masuk ke dalam program biasanya. Jadi memang Tibet itu ada perbatasan dengan beberapa negara seperti India, Bhutan, Myanmar, dan Nepal. Kalau dari India itu hanya untuk ziarah orang India pergi ke Mount Kailas gitu. Jadi untuk turis lewat Nepal hanya bisa itu. Oke, jadi bisa juga ya, tadi udah lihat kita bisa jebrang antar perbatasan, dan kita sekarang mau bahas coba mengenai kuliner di Tibet nih, makanan-makanan apa aja yang ada di Tibet yang kita bisa rasakan ya. Tadi kita lihat ada foto Pak Oscar di salah satu restoran di Tibet ya. Jenis restorannya begini ya Pak Oscar ya, bentuk interiornya ya, lebih ya. Kebanyakan menarik seperti ini, jadi mereka mejanya agak rendah, bukan seperti meja makan biasa. Mejanya modelnya bentuknya sofa kayu dengan sedikit busa, jadi pendek meja makannya. Suasananya seperti ini, dekorasi dewa-dewa begitu. Iya, kayak tempat ngopi gitu ya. Jadi interiornya sangat menarik, tapi makanannya nih kita mau lihat nih, makanannya seperti, nah ini juga nih ada restoran yang modelnya rumahan banget nih, nggak seperti tadi kan, nggak seperti foto Pak Oscar yang sebelumnya. Nah, Pak Oscar mungkin bisa cerita, ini restoran apa nih? Ini di sebenarnya ini juga bukan hanya restoran, jadi kebetulan kami itu makan di sini, di restoran ini, juga malamnya nginep di sini juga. Jadi merangkap, jadi tengah-tengah ini ada heaternya, jadi kalau siang jadi restoran, malam kita tiduran di pinggiran, seperti tadi yang tenda itu. Oke, jadi bisa sebagai penginapan juga ya. Ini unik juga nih restorannya ini. Ya, ini foto sama yang punya atau gimana nih? Bukan. Yang tadi yang sama yang punya, yang tadi yang rame-rame berdiri itu yang sama yang punya. Oke. Kalau bisa, nah ini. Jadi di Tibet ini yang mungkin orang belum banyak tahu, kalau mereka menikah itu satu keluarga misalnya 2 laki dengan satu keluarga lain 3 perempuan, mereka menikahnya langsung amprok begitu. Oh gitu. Kalau 2 lawan 3. 2 lawan 3 atau 1 lawan 2 atau berapa aja. 1 lawan 4 juga bisa, tergantung lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Langsung jodohin. Karena kehidupannya keras, jadi mereka ini betul. Karena kehidupan keras, mereka langsung harus menikah seperti itu. Dan di foto saya ini kebetulan 1 suami dengan 2 istri. Wah, itu kalau dengar gini tim Kongko Wisata paling depan tuh. Tim Kongko Wisata tuh paling depan 1 2 lawan 2, 2 lawan 3 tuh ya. Itu keunikannya lah, keunikan. Nggak bercanda lah ya. Ini videonya Mark Wayne nih, salah satu vlogger kuliner ya. Jadi Pak Oscar, mungkin tadi kita lihat ada beberapa contoh, ini juga di slide sekarang, kita lihat kuliner dari Tibet ya, kayak mie kuah ya. Betul ya, Pak Oscar pernah makan ini? Umum lah, jadi di beberapa restoran ya ada seperti ini, jadi ini memang salah satu khasnya sana. Dulu pilihannya cuma daging yak, tapi sekarang sudah banyak pilihan lain. Banyak pilihan lain ya. Mbak Nina boleh jelasin mungkin rasanya seperti apa kalau mie ini kemakan nggak sama orang Indo nih, orang Indonesia? Kalau kita biasanya dulu ya, sebelum ada banyak restoran lokal kayak Chinese restoran, kita biasanya di setiap pemberhentian untuk lunch atau untuk dinner, kita biasanya makan mie ini. Gitu. Jadi setiap hari itu mie terus gitu. Betul, tapi rasanya juga kita bisa makan. Karena yang paling bisa kita makan ya buat orang Indonesia itu mie. Cocok lah ya, berarti ya. Apalagi kalau udara dingin kan, makan mie hangat-hangat gitu kan. Cocok. Kebetulan kalau saya sih mungkin lidah saya apa aja saya bisa makan ya. Jadi saya mau saya makan, terus butter tea saya juga bisa minum biarpun rasanya agak-agak asin-asin aneh gitu ya. Terus apa tadi daging yak juga saya makan gitu, apa aja deh saya makan. Oke. Berarti ini salah satunya. Next slide. Ini ada seperti pangsit atau kayak kuotie atau suikiao, kayak begitulah ya. Ini
pasti ada isiannya dalamnya nih ya, makan pakai saus begini ya, ini saus lokal ya, Pak Oscar ya. Iya, betul. Nah, ini suikiao lah. Ya kayak macam suikiao lah ya. Bisa jelasin mungkin Mbak Nina, mungkin ini isiannya apa nih biasanya? Biasanya isiannya tergantung, ada yang vegetarian atau isinya ada daging yaknya itu, dan yak, itu ya. Itu sama seperti dumpling pada umumnya ya, jadi dari semacam terigu ya, jadi tepung, jadi di dalamnya tuh isiannya itu yang vegetarian itu sama atau daging gitu, dan makannya kita pakai sambal, dan itu juga nggak hanya di Tibet sih sebenarnya, di Nepal juga, kita di Bhutan juga kita makan itu. Oke, dan ini kemakan lah ya sama orang Indo ya, Indonesia. Kalau saya sih suka ya, kalau saya. Oke. Tiap hari saya makan momo, saya nggak masalah gitu. Momo atau pangsit atau suikiao gitu ya, nggak di setiap restoran dia ada jual si momo ini gitu, tapi kebetulan saya suka. Oke. Ini di slide ini ada butter tea. Mungkin Pak Oscar pernah minum butter tea ini, bisa jelaskan sedikit? Jadi kalau kita ke Tibet, semuanya pakai menteganya yak, minyaknya yak, dagingnya yak, semua pakai. Lemak Nasi itu dimasak dengan lemaknya yak. Jadi semua pakai. Jadi kita awal-awal mungkin agak sedikit strong, tapi setelah sekian hari mungkin ya udah, get along with it aja, jalanin aja. Agak strong ininya, baunya. Baunya agak strong ya, waduh. Kalau yang ini bisa nggak tahan juga. Ya, kayak bau. Kalau kami kan kayak orang bilang bau bandot. Nah, jadi ya ini kayak bau ciri dagingnya bau smelnya keluar. Iya. Jadi kalau misalnya nggak cocok bisa jadi keluarnya Indomie lagi nih, kopinya. Betul. Nah, ini kita balik di kota Lhasa, ada satu tempat namanya Muslim Quarter, artinya tempat pemukiman orang Muslim. Ya, jadi buat rekan-rekan sobat kota yang mungkin beragama Muslim mau ke Tibet ya boleh aja, karena di sini juga mengakomodir ya untuk para wisatawan Muslim gitu ya, karena ada pemukiman orang Muslim juga. Ya mungkin Mbak Nina boleh cerita sedikit? Oke, jadi Muslim Quarter ini sebenarnya letaknya nggak jauh dari Old Town. Kalau dari alun-alun Jokang Temple itu sekitar 1,5 kilometer kita untuk menuju ke Muslim Quarter, dan di situ juga ada masjid. Jadi kalau orang mau sholat di masjid bisa ke sana. Terus ya namanya juga Muslim Quarter, jadi diisi oleh orang-orang Islam dan makanan itu halal, dan khas sekali di situ ada sate ya. Sebenarnya itu satenya bukan dari Tibet, jadi orang-orang Muslim itu datang dari Xinjiang, dari Qinghai, mereka menetap di sana di kawasan Muslim Quarter itu. Oke. Dan mereka kebanyakan bekerja sebagai daging. Oh gitu. Oke, berarti jadi kalau mau beli kopi Muslim kopiah ya. Di sini ada ya. Betul. Kopiah khas ya, mungkin kopiah khas orang Muslim di China ya. Oke, next slide please, Tim. Jadi di Muslim Quarter ini, nah ini salah satu jajanannya ya. Jadi tadi itu masih ngomongin kuliner. Ini jajanan sate Xinjiang nih ya. Saya rasa hampir semua kita yang udah pernah ke China, atau mungkin sate Xinjiang ini juga di Jakarta udah banyak yang jual juga ya. Pak Oscar mungkin sering makan nih sate Xinjiang enggak? Ini cukup banyak di sana, hampir merata. Di Beijing kan kita pasti lewat itu Food Plaza, ini kan ada jual inian juga, sama lah mirip-mirip. Iya, kayaknya sih hampir di setiap kota di China juga pasti ada penjual sate Xinjiang nih ya. Ini biasanya kambing kan? Kambing ya, Oscar ya? Kambing. Ayam juga ada. Ayam juga ada ya? Ada. Oke. Ini apa Mbak Nina punya kesukaan tuh biasanya. Oke. Ini contoh itinerary ya buat sobat kota, buat ini hanya sebagai panduan saja, bukan suatu yang mutlak harus diikuti kalau berwisata ke Tibet atau mengunjungi Tibet ya. Ini biasa rute-rute yang ditawarkan dari biro-biro perjalanan wisata, biasanya kurang lebih ini yang rute singkat ya, kita bisa rute singkat hanya Tibet saja ya, hanya untuk highlight di Tibet saja ya. Jadi hanya di Lhasa ya, lalu mengunjungi satu kota lagi Shigatse, melewati Gyanse biasanya, lalu balik lagi ke Lhasa ya. Namun kalau mau lebih lama lagi bisa juga kita mungkin bisa sampai 10 hari, 12 hari, atau mungkin mau combine dengan negara lain yang di sebelah dari Tibet seperti Nepal misalnya ya, itu ada itinerary-nya juga ya, kurang lebih contoh itinerary-nya. Boleh tim Koko Wisata next slide please. Ya.
Jadi ya ini kalau ini yang tadi saya bilang ya. Nah ini contoh yang 10 hari kurang lebih ya, yang 10 hari. Jadi dari Chengdu, Lhasa, Shigatse. Nah dari Shigatse kalau ini tidak balik ke Lhasa, tapi ini langsung nyebrang ke Nepal ya. Ini biasanya rute-rute yang ini kalau ini dapat advice dari Mbak Nina bikinnya seperti ini ya. Kalau udah kalau udah nyampe Shigatse tidak perlu lagi balik ke Lhasa, langsung saja ke Nepal. Begitu ya Pak Oscar ya? Betul, betul. Ini salah satu yang dulu kita mau juga, tapi kebetulan tanggal flight-nya nggak cocok. Karena kita ada tanggal flight pulang dari Beijing, akhirnya kita harus kembali lewat jalan darat ke Lhasa. Oke. Mbak Nina masih monitor nggak nih? Terputus sepertinya. Masih terputus ya, ininya ya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi ya kurang lebih Sobat Kota, ini adalah hanya panduan saja, tidak harus mutlak mengikuti seperti ini, tapi tergantung dari demand tentunya. Jika Sobat Kota ingin berpergian ke sana, atau mungkin dari teman-teman Biro Perjalanan Wisata, mungkin juga ada yang hadir di sini, atau ingin mencoba membuat program yang mengunjungi negeri Tibet dan sekitarnya tentunya. Ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Bincang-bincang kita kali ini. Kita masuk ke session berikut mungkin ya, masuk ke question and answer ya. Kita akan coba karena di sini masih ada narasumber, kita bisa tanyakan langsung. Mudah-mudahan Mbak Nina udah terkoneksi kembali. Sudah kembali. Sudah kembali ya. Oke. Mbak Nina suka keluar masuk aja ini ya tadinya. Mungkin connection. Nggak apa-apa. It's okay Mbak Nina. Mbak Nina tadi kita udah membicarakan soal program juga. Tadi program yang di-advise Mbak Nina juga ya, dari Shigatse terus langsung ke Nepal gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak mutlak, ini hanya advice ya atau saran dari kita gitu Mbak Nina. Nah, kita masuk ke session tanya jawab ya. Tanya jawab ini sudah dirangkum oleh tim Kongko Wisata. Di sini ada 3 pertanyaan so far ya. Kita minta karena ini kita maunya interaktif. Kita minta tim Kongko Wisata untuk membuka mikrofon dari Bro Alex Woro. Bro Alex Woro. Apakah masih ada Bro Alex Woro di Zoom ini? Bro Alex? Ya, supaya ada interaksi ya, supaya dari yang ikut di Zoom ini bisa langsung menanyakan hal-hal yang memang diingin tahu dari para narasumber kita ya. Bro Alex, apakah ada di Oke. Masih ada? Ada Bro Alex ya? Oke, Alex boleh lanjut aja, silakan mau tanya ke Pak Oscar atau Mbak Nina. Boleh lanjut, nanti bisa disambung ya. Ya, kepada siapa aja nggak apa-apa ya. Ya, pertanyaannya, kalau penerbangan ke Tibet itu dari mana gitu? Tadi saya lihat dari Chengdu kalau nggak salah ya. Ya, biasanya sih kita dari Chengdu karena dia cuma 2,5 jam ya. Jadi sebenarnya kita kalau ke Tibet itu nggak bisa dari luar langsung ke Tibet karena kita harus masuk ke China dulu. Karena Tibet itu kan part of China dan butuh special permit ya. Jadi kita harus terbang ke China, bisa nanti misalkan ke Guangzhou atau ke Chengdu atau ke Beijing, baru dari situ terbang ke Lhasa gitu. Oh, terus airline-nya apa jadinya? Terus kira-kira berapa ya itu harganya, flight-nya? Untuk flight ke mana nih? Ke Tibetnya atau ke Chengdu? Misalnya kita dari Chengdu lah, Chengdu ke Lhasa lah. Dari Chengdu ke Lhasa itu sekitar itu depends ya. Kalau ada promo bisa jadi 1,5 juta, bisa 2 juta gitu untuk one way. Bisa 2,5 juta gitu. Jadi kita biasanya beli jauh-jauh hari supaya tiketnya lebih murah. Oh, airline-nya apa aja? Ada China Eastern, ada Sichuan Airlines, ada China Airlines gitu. Jadi memang ada banyak penerbangan. Air China mungkin ya, Air China bukan China Airlines. Ya, Air China. Jadi memang ada beberapa penerbangan sih dalam satu hari kalau kita dari Chengdu menuju ke Lhasa. Karena saya biasanya ambilnya dari Chengdu karena paling dekat gitu, hanya 2,5 jam kita udah sampai. Oke, next-nya itu kan Tibet itu kan tinggi ya dari permukaan laut. Nah, itu tipsnya apa ya supaya kalau orang yang asma terutama ya itu supaya jadi aman lah kalau berwisata ke sana. Pak Oscar mungkin jawab. Pak Oscar. Saya pikir kalau memang asma ya kita tentunya harus pelan-pelan. Jadi
memang ada beberapa kasus orang Indonesia yang ke Lhasa itu pingsan atau blackout gitu. Ya, yang kuncinya ya pertama kan kita kan seneng heboh di orang Indonesia kalau tur itu suka heboh. Jadi jangan terlalu heboh, santai aja pelan-pelan, tarik nafas dan lain-lain. Dan kalau memang kita khawatir sesak nafas, di supermarket tuh obat nyamuk Baygon gitu, kita tinggal pakai di mulut gitu, bawa-bawa. Nggak terlalu mahal kok itu, should be okay untuk dibawa-bawa. Oksigen ya, itu ya. Iya. Terus ada lagi obat-obat untuk penyesuaian diri pada ketinggian. Jadi obat itu kita makan, ada yang makan 2 hari 3 hari sebelumnya. Biasanya kalau kita stop over di Cengtu, kita ke toko obat beli aja, bilang untuk toko obat altitude atau yang disebut aklaminisasi. Jadi kita makan dulu 2-3 hari sebelumnya. Modelnya jamu-jamuan akan mungkin membantu kita menyesuaikan diri, jadi mengurangi ketergantungan tubuh akan oksigen. Jadi ada dikurangi lah ketergantungannya, jadi kita lebih enak. Itu obatnya kita bawa dari Indonesia atau di sana disiapkan, Pak? Di Cengtu ada jual, jadi kita bisa tinggal beli. Tapi tadi Mbak Nina juga sebut ada obat yang kita bisa bawa dari Indonesia. Betul, ya. Ada obat dari Indonesia itu semacam diamok, cuman diamok sekarang kan udah nggak ada. Jadi ada sebenarnya isinya tuh sama gitu. Isinya sama, saya juga lupa tuh namanya tuh, buatan Indonesia gitu. Tapi obat untuk glukoma biasanya. Kalau di apotek biasanya jual kok, dia lumayan bebas. Karena saya juga beli di Indonesia. Kalau yang tadi diamok, saya ada beli di India atau pesan ada teman di Australia. Jadi harus pakai resep dokter kalau yang diamok situ. Oke. Lumayan ampuh sih. Gimana Pak Alex? Cukup menjawab ininya? Cukup informatif. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dua narasumber. Oke. Iya, terima kasih Pak Alex. Ya, pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bro Samsu Hadi Sugiono, ya. Jadi minta tolong tim Koko Wisata untuk menyalakan mikrofon dari Pak Samsu Hadi Sugiono. Jadi sudah nyala Pak Samsu Hadi? Sudah Pak. Ya, mau monitor ya. Boleh Pak Samsu Hadi, boleh silakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Bu Nina dengan Pak Oscar. Saya awam sekali nih dengan tujuan ke Tibet nih ya. Kalau nggak salah Tibet adalah bagian daripada China. Untuk pengurusan surat-suratnya, bagaimana ya Ibu? Bu Nina boleh bantu? Izin. Entry permit ke Tibet. Ya, silakan Mbak Nina. Atau bagaimana? Ya, entry permit ke Tibet itu biasanya kita harus pakai agent. Jadi kita nggak bisa tuh ujuk-ujuk kita terbang dari Chengdu langsung ke Tibet. Di bandaranya aja kita udah ditolak kalau nggak punya permit gitu ya. Jadi pertama kita harus punya China visa, oke? Dan dari China visa itu disubmit paspor beserta China visa ke agent kita, agent yang di Tibet. Jadi pertama kita harus punya agent dulu, dari Chengdu atau di Beijing atau di mana yang mereka punya link ke travel agency di Tibet, yang mana travel di Tibet nanti akan mengurus perizinan itu, gitu, untuk ke pihak-pihak terkait. Dan biasanya itu sekitar 2 minggu ya, sampai dari kita komplit dokumen sampai jadinya itu bisa sekitar antara 7 hari sampai 2 minggu sih. Gitu. Oke. Persiapan apa yang dilakukan Ibu kalau dalam pengurusan dokumen khususnya ke Tibet Ibu, untuk dokumen yang entry permit ya? Oh ya, itu hanya visa China dan paspor. Oh itu aja ya? Ya, itu yang diperlukan. Nggak ada syarat medical atau bagaimana gitu Ibu? Mungkin kesehatan jantung atau apa begitu? Kalau syarat kesehatan jantung sih sebenarnya kalau saya kan sebagai penyedia jasa ya, saya pasti kalau dia ada sakit jantung, saya biasanya mendingan nggak usah deh gitu. Tapi memang saya alasan juga ya, ada mereka yang ternyata ada pasang ring gitu. Saya juga baru taunya pas pulang, tapi ternyata mereka memang nggak kenapa-kenapa gitu. Oh, oke. Terima kasih banyak Ibu. Kelelasan. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Baik, cukup Pak Samsu Hadi? Cukup ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu dari si Selvia Gunawan. Ya, tim Koko Wisata boleh menyalakan. Sudah nyala ya, Bu Selvia. Oke, Bu Selvia, silakan Bu Selvia ajukan pertanyaannya langsung ke Pak Oscar atau Mbak Nina. Halo Mbak Nina, Pak Oscar. Saya mau nanya. Hai, halo. Saya pergi pas bulan November. Kebenaran saya ngikut Sitin Coach.
Nah, itu tahu-taunya rencananya sih sebetulnya di hotel yang pas nginep di Everest-nya. Tapi ternyata kita dapat di tenda. Nah, di Tenda. tenda memang kalau cuman memang ada segitu macam apa gimana, itu tenda itu benar-benar gak ada apa heater. Ternyata bulan November itu udah dingin banget. Terus gak ada heater juga. Kedinginan sepanjang malam dong. Bukan dingin lagi, udah minus. Orang Belgia aja kedinginan, boleh yang tinggal ke sono. Ada selimut tebalnya, Mbak. Selimut tebal. Kan dia bagi-bagi kamar. Dia bagi-bagi kamar sampai kita saking lupanya, saking udah kedinginan, saya sama teman saya, itu sampai lupa foto kamarnya juga. Kamarnya kayak penjara, beneran. Dan kita memang kebenaran dapatnya tuh giliran yang pertama, dipanggil namanya duluan, wah kita udah senang aja sekamar berdua nih. Bukannya dapat sekamar rame-rame. Karena kan random kan, ternyata lebih baik sekamar rame-rame karena tidurnya dempetan. Kalau kanan sama kiri. Jadi tuh ya kedinginan, masih hidup gak lu? Aku masih hidup gak lu? Kedinginan banget. Memang tuh cuman satu macam begitu aja tendanya ya. Gak ada tenda yang lebih macam lagi karena kita udah gak ingat apa-apa lagi. Dan besoknya itu sebenarnya kita pergi itu perjalanannya tuh hampir 6 jam bumping kalau nggak salah. Kita udah saking udah nggak bisa tidur, udah nggak ini, pagi-pagi tuh bangunnya udah gelap, udah gitu nggak ada lampu, malam semuanya dimatiin. Berapa? Ada lampu. Terus terakhir pergi ada lampu kok. Sampai teman nanya, jadi nggak kita mau ngelihat, kan kita rencananya mau ke Tibet, mau ke Everest gitu, mau ngelihat bintang di langit. Katanya kan deket bintang di langit. Mau jadi ngelihat bintang nggak lu? Nggak jadi deh, gue yang penting keluar hidup-hidup dari sini. Karena udah minus, udah gitu sampai besok. Biasanya kita kalau naik check-in coach kan baliknya kan udah bumping gitu, kita rolling duduknya ya. Ditombak orang dari belakang deh, gue nggak mau rolling lagi 4 jam bumping, 6 jam bumping, siapa yang sanggup duduk di belakang. Tapi sekarang katanya udah enggak mungkin ya. Katanya udah mulus tuh jalannya. Jalannya udah mulus. Ya? Udah mulus. Di tenda itu memang begitu Mbak Dina ya, nggak ada tenda lain yang maksudnya yang bukan kayak hotel. Cuman yang lumayan ada heater lah paling enggak ya. Ada heater lah. Tapi menurut saya sih tenda yang saya nginepin sih lumayan kok, dia besar gitu ya, lega. Walaupun kita isinya ya, Mbak Dina, hilang lagi Mbak Dina nih. Iya, terputus. Oke. Jadi sebenarnya saya ada pengalaman juga, pengalaman juga nginep. Silakan, Oscar. Ya, saya ada pengalaman juga nginep di model tenda seperti itu. Jadi memang tidurnya harus dengan jaket ekstrim. Jadi nggak bisa kita tidur model kita mau pakai piyama, begitu nggak bisa. Itu jaket ekstrim itu tetap on. Jadi mungkin kalau supaya nyaman, sebenarnya sekarang ini kan banyak teknologi baru dalam pakaian. Jadi sekarang ini ada namanya base layer. Base layer itu pelapis dalam, itu cukup tipis, tapi hangat. Kemudian kita baru pakai sweater, baru pakai fleece. Fleece itu seperti wool gitu, baru pakai jaket. Nah itu yang mungkin membantu kita tidak terlalu dingin. Tapi itu juga tetap lincah, nggak begah gitu. Kan ada kalau kita pakai jaket terlalu sempit, terlalu padat gitu, terlalu tebal kan begah. Ini enggak. Kalau kita pakai base layer, kemudian fleece dan jaket ekstrim. Itu mungkin ya. Ada ini cara-caranya. Ya mungkin kita kalau cheating coach itu harus siap-siap ikut kayak gitu kali ya, adventure punya ya untuk jiwanya ya. Iya, jadi jaketnya jangan pakai jaket biasa, harus pakai jaket ekstrim. Tapi itu tidurnya udah bukan benar-benar udah bukan nggak pakai baju tidur lagi, udah lengkap sama sepatunya juga lengkap. Betul. CPI Bapia ini emang suka tidurnya telanjang, jangan-jangan ya. Itulah bercanda. Ya. Oke, Mbak Dina. Ada ya Mbak Dina ya, itu ya kalau misalnya itu ya Pak ya, kalau tenda yang memang ada heater apa enggak sebetulnya intinya itu? Enggak ada heater, dia pakai kompor biasanya. Jadi kompor dia tempat masak air panas itu sekaligus jadi heater. Maksudnya itu kan cuma di restoran. Kalau pada saat malam kan restorannya udah tutup. Nah biasanya dia tetap nyalain terus-menerus. Dia punya teko air itu yang untuk masak air. Terus kita ngeriung di sekelilingnya. Jadi tidurnya itu kayak susun ikan pindang begitu. Iya betul. Di restorannya pun masih pakai tungku asap gitu ya. Masih pakai betul. Yang bakar gitu ya. Kalau kita nggak ada itu kedinginan sekali. Kalau waktu saya nginep di Tingri itu minus 15. Handphone nggak bisa nyala. Jadi dulu waktu pertama pergi kan pakainya Nokia yang buruk sama itu kan sama communicator Nokia sama BlackBerry.
dua-duanya mati, langsung dinyalain langsung mati. Karena working temperature-nya kan mereka itu dulu kan dirancangnya 0 sampai 40, sekarang kan minus 15, jadi handphone pada mati. Nah, tadi juga kalau nggak salah di foto Mbak Nina ada juga itu yang di tendanya itu, tenda yang besar, itu memang di tengah-tengahnya ada tungku. Ya, betul, tapi saya nggak tahu kalau misalnya itu ya, Mbak Pia itu dapatnya di gambar itu restoran loh, bukan kamar. Tapi itu dibuat tidur. Kalau malam jadi kamar. Malam jadi kamar, tapi buat si tukang restorannya. Enggak, itu sih. Itu kita juga bisa. Kamar. Dikasih itu. Oh ya. Iya, nanti kalau itu emang salah, kita nggak foto benar-benar pengalaman yang cuman once in a lifetime ya. Udah satu kali cukup, nggak mau ngulang lagi. Iya, nggak tahu deh ya kalau misalnya yang benar-benar yang di tendaan gitu, karena kalau dari yang tadi di foto dan Nina jelaskan juga waktu itu sempat itu apa namanya, memang itu tempat buat tidur juga dan tempat makan juga. Terus gitu, kamar tempat mandi makan. Benar-benar kamar mandi yang benar-benar origin kamar mandi. Di luar kamar mandinya tadi dibilang. Pokoknya yang langsung semua, yang udah nggak ada air, udah nggak ada apapunnya. Iya, betul. Bawa sediain dah itu. Ya. Jadi kita kalau misalnya terus terang, dulu juga saya sampai kita bawa makannya kayak model pit bar ya, kayak toilet. Maksudnya biar nggak banyak nggak banyak luar. Kalau kita makannya rakus kan, jadi sering bolak-balik ke toilet ya. Oke, Mbak Pia, udah ini belum? Udah. Ya, ini ada pertanyaan, Mike, ada pertanyaan di grup chat itu cukup seru juga. Dia tanya, ada hotel yang bagus gak? Makasih. Oke. Ya, makasih sama-sama Bu Selvi. Ini sebelum itu akan ada satu pertanyaan lagi dari Martinus Erwin. Bro Martinus Erwin, boleh dibuka tim Kongko Wisata mikrofonnya. Bro Martinus Erwin mau tanya. Ya. Ya itu. Ya. Hai. Silakan Bro. Ya. Halo semuanya, apa kabar? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya ini lebih ke arah sisi saya sebagai seorang tour leader. Beberapa kali kita bawa tamu itu yang tipenya beda-beda ya. Ini kebenaran kan rutenya kalau ke Tibet ini yang benar-benar punya jiwa adventure. Bagaimana kalau kita bawa tipe-tipe tamu yang manja, yang nggak bisa tidur di tenda, terus image-nya ke sana itu mesti dapat hotel yang kasurnya nyaman lah, ada heaternya bisa diatur sendiri, apa makanan bisa enak, itu apakah tersedia di sana ya? Silakan Pak Oscar nih kayaknya, lebih mantap nih. Tadi di chat pertanyaannya sama ya, betul. Jadi sekarang ini sudah banyak hotel-hotel chain internasional yang bagus luar biasa. Waktu pertama pergi memang masih gak ada. Jadi dulu cuma lokal chain, hotel-hotel sana aja. Walaupun bintang 3, bintang 4, bintang 5, tapi hotel lokal. Nah, sekarang sudah international chain sudah sangat banyak. Bagus-bagus, luar biasa bagus. Bahkan saya bilang, kelas-kelasnya sudah seperti Mulia yang di Bali, di Seminyak itu. Dan sangat nyaman. Tapi kalau kita mau ke objek wisatanya, tetap harus mungkin naik Land Cruiser, 5.200, 4.600, begitu-gitu. Jadi tetap, walaupun hotelnya bagus, fisiknya juga harus bagus. Berarti artinya untuk pilihan tour yang luxury pun atau yang comfort itu pun berarti sudah tersedia di sana ya Pak ya? Ya, hotelnya bagus sekali. St. Regis saja ada di sana. St. Regis sudah buka di sana, wah keren. Ada buka, keren sekali itu. Ya, seperti istana. Yang nggak mau susah itu yang ribet banget. betul. Kalau gitu. Oke. Jangan kayak fresh. Jadi nanti seperti rute ya dari Sigatse balik lagi ke Lhasa, lebih baik seperti itu. Jadi hanya di kota-kota besar tidurnya. Iya, karena saya beberapa kali ketemu rute-rute ekstrim yang notabene kota kecil yang sulit sekali kita untuk cari hotel bintang 5, bintang 4 pun cuma ada 1-2 pilihannya dan itu udah hotel tua. Sekarang tamu nggak mau tahu, merasa udah bayar mahal, maunya apa yang dia udah bayar ya fasilitasnya mesti sesuai gitu. Iya. Oke, jadi sebelumnya kita harus kasih tahu juga ke pesertanya, ini loh kalau kamu mau ke tempat ini kondisinya seperti ini gitu. Jadi kalau ke Everest Base kayak misalkan dia mau berangkat jam 4 pagi aja, kita bisa nginep di hotel walaupun dia bukan hotel bintang 4 gitu ya. Jadi semacam lodgement, tapi kita sih lumayan nyaman. Ada heater, ada air panas gitu. Tapi kita harus berangkat. Artinya udah banyak pilihan lah ya berarti ya. Apa?
Ya, artinya udah banyak pilihan ya untuk menginap Ya. di mana sesuai budget Kalau ya. dia mau ke base camp kan paling dia cuma 1 malam kan. Cuman kalau dari di Ya. Lhasa atau di Gatse itu kan udah kota besar. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan, mau hotel yang mahal pun ada gitu. Cuman kalau di base camp cuma 1 malam aja saya rasa sih it's okay. Asal dijelasin aja ke peserta turnya sih. Oke deh. Thank you. Oke, Bro Erwin, Terima thank you kasih. ya, Bro ME. Ya, thank you, Oke, thank you. last question saya rasa ya. Kita ambil last question. Ini terakhir, ada pertanyaan dari Bro Aswin, Pak Aswin. Nah, boleh tim Koko Wisata untuk menyalakan mikrofon Pak Aswin? Terakhir. Halo, malam. Ya, malam Pak Halo Aswin. Pak Aswin. Silakan. Ya, buat Pak Oscar yang udah saya tulis, Pak Oscar, apa perlu exercise untuk peserta yang mau ke Tibet, Pak? Contoh, saya pernah bawa tamu ke Machu Picchu, Pak, di Peru, itu hanya 3.400 sampai 4.000 saja udah setengah mati, Pak. Apakah ini sampai yang ke 5.000 itu harus ada exercise khusus sebelum berangkat? Kalau exercise khusus, kalau saya sendiri sih tidak sampai ekstrim persiapan, enggak. Cuman memang harus mungkin berat badan nggak boleh terlalu berlebih, kemudian juga orangnya harus rajin, yang orang tipe atlet lah, tipe rajin olahraga akan sangat membantu. Jadi kalau kita jarang olahraga kan berarti napas kita napas yang biasa. Tapi kalau kita sering olahraga kan kita ambil napasnya dalam. Nah itu membantu kita ketika kita naik 36, 42, 46, 52. So far so good lah, gak ada masalah. Saya di 52 juga nggak pakai oksigen. Jadi saya bawa ke sana tuh nggak pernah pakai oksigen. Tapi memang harus persiapan. Artinya jangan lari, jangan buru-buru, jangan terlalu banyak ketawa. Itu ketawa aja bikin kita bisa kelingan sedikit. Iya, betul. Itu. Jadi persiapan khususnya nggak ada, tapi mungkin harus tahu diri sendiri. Jadi kalau kita terlalu berat badan terlalu tinggi ya mendingan jangan ke sana dulu, tunggu sampai berat badannya turun seimbang lah baru ke sana. Oke. Kalau saya sih ada tipsnya ya. Mereka tuh untuk 2 hari pertama atau 3 hari pertama mereka nggak boleh. Kalau saya sama peserta saya lumayan strict. Jangan mandi dan keramas. Karena waktu di Tibet itu memang ternyata saya pernah ada baca kontraknya. Jadi jangan di ketinggian itu nggak boleh mandi sama 2 hari pertama, apalagi keramas gitu. Pakai air panas nggak usah deh, kita bersih-bersih aja gitu loh. Dan jangan banyak bergerak, itu intinya sih. Ya. Oh gitu ya Bu ya, mandi dan keramas ya? Sampai dia mandi, pori-porinya mungkin dia terbuka kan? Oh oke. Ya itu. bisa pecah kulitnya itu. Karena saya bener-bener jangan mandi ya. Gitu. Oh gitu ya. Kalau orang rajin gitu, rajin olahraga. Ya, perbedaan suhu soalnya. Ya. Nggak masalah. Oke. Kalau untuk kos Pak Oscar atau Bu Nina, ekspensif banget nggak sih ke Tibet? Nggak terlalu sih, menurut saya sih oke aja. Nggak beda lah sama kita mungkin kalau kita expect kalau ke Europe mahal, ke Asia murah ya jangan begitu juga. Ke tujuan-tujuan Asia juga bagus-bagus ya anggap aja mirip-mirip dengan ke Europe lah. Tapi bukan Europe yang premium lah. Ya. Tapi Pak Oscar, saya pernah handle ada satu pertemuan di Beijing, Pak ya. Ada salah satu peserta, saya arrange post conference tour ke Tibet, ke Lhasa. Itu dari Beijing sekitar mungkin hanya 5-4 hari, kalau nggak salah, kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, itu bisa costingnya 2.500-an Pak, per person. Oh, kemahalan ya. Itu atur dari sana ya? Atau dari Beijing. Premium ya Pak ya? Iya betul. By flight. Saya kira-kira gambaran ya Pak ya Pak. Ya. Saya waktu itu pernah total sekitar 12 hari. Total ya, dari Beijing ke Lhasa, balik ke Beijing, itu habis kurang lebih di luar tiket 1.600. Oh, oke. Dan sudah banyak update sekarang ya, seperti tadi Sin Regis sudah masuk dan segala macam. Iya, betul. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Moderator. Pak Oscar, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aswin. Ya. Oke, kita akan selesaikan, kita tutup untuk session question and answer ini. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tidak apa-apa. Sobat Kota boleh tuliskan di chat dan juga mungkin komen dari YouTube juga bisa. Nanti tim Koko Wisata akan
mencoba untuk reply komen-komen dari sobat kota sekalian, baik itu pertanyaan, saran ataupun itu. Yang penting sobat-sobat kota sekalian bisa tulis saja, jangan ragu untuk tulis di YouTube atau di chat ini ya. Nanti akan dihubungi langsung juga oleh tim sobat kota ataupun dari narasumbernya juga ya. Oke, teman-teman sobat kota, kita foto grup dulu sebelum kita selesaikan. Kali ini mohon dinyalakan semua tim Kongko Wisata. Kita punya semua video biar kita mau foto grup sama-sama. Ya, silakan aktifkan buka kamera semua. Ya, ini teman-teman para traveler pecinta jalan-jalan yang sudah nggak tahan mungkin ya karena udah terlalu lama di rumah dan sudah kira-kira udah berpikir untuk tujuan selanjutnya, ya mungkin ini menjadi sebuah inspirasi sendiri, mungkin boleh juga nih ke Tibet ya, ada seru-seruan juga tuh, apalagi yang jiwa-jiwa punya jiwa traveling ya. Bagaimana tim Kongko Wisata, udah bisa kita ambil fotonya? Ya, udah semua? Boleh satu apa? Tim Kongko Wisata? Ada masih banyak yang belum buka ininya ya. Videonya, kameranya, yes. Buka kamera, nggak ngerti. Malum gaptek nih. Yuk, kita foto grup dulu. Bannernya mana banner? Emang susah kalau ini, kalau ngatur foto-foto tuh emang susah kadang. Pak ke kiri ya, kanan gitu. Yang belakang nggak kelihatan. Coba ya. Udah semua? Kita ambil aja biar foto gitu. Oke, sudah ya? Saya rasa ya. Oke, ya sudah. Sudah difoto, sudah ambil foto semua. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak untuk kepada dua narasumber kita. Pak Oscar dan Nina atas waktunya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Oscar, Mbak Nina atas waktunya dan pengalaman sharingnya, ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di next kesempatan. Oh ya, Sobat Kota, sebelum leave dari Zoom ini, boleh isi polling dulu, karena ini ada sedikit pertanyaan. Sobat Kota hanya perlu klik saja jawabannya yang mana, ya. Tinggal diklik. Ada beberapa pertanyaan supaya ini menjadi feedback untuk tim Kongko Wisata dalam melaksanakan acara bincang-bincang ataupun virtual tour ke depannya. Ya, silakan boleh diisi. Ada beberapa pertanyaan mengenai penilaian, mengenai talk show-nya, narasumbernya, moderatornya, gitu ya, host-nya. Gitu, atau acaranya sendiri ya, boleh silakan. Masih progres. Iya, silakan diisi. Terima kasih sekali lagi untuk para sobat kota yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita, berbagi pengalaman dan mendengarkan sedikit ilmu dan pengalaman dari Pak Oscar dan Mbak Nina. Ya. Masih ada? Yang belum? Ya. Silakan, boleh diisi. Ya, apresiasi dulu untuk Pak Oscar dan Bu Nina. Iya. Luar biasa. Ada 300.000 orang satu stadion yang tepuk tangan nih. Oke, next slide. Oh, masih kurang. Ada sweet-sweetnya nih. Ya, oke ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Oscar, Mbak Nina, waktu dan pengalamannya. Ya, dan para sobat kota, ya terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Kongko Wisata, dari Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel. Jadi
silakan kalau mau lihat rangkuman ataupun juga melihat playback dari acara bincang-bincang sore ini bisa di saluran YouTube channel Kongko Wisata ya. Teman-teman sobat kota semua bisa melihat lagi. Kalau tadi mungkin ketinggalan beberapa session, silakan bisa melihat kembali dan jangan lupa untuk komen, like, ataupun subscribe. Dan kita bertemu lagi di next destination, di tujuan wisata berikutnya. Jika ada sobat kota yang ingin tujuan wisata yang ingin di cover, boleh kasih saran, juga boleh tuliskan di komen ataupun di sosial media kita. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak.